Ya, Yakobus pasal 5 ayat 11 sudah? Oh, sudah. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Kita pernah mendengar mengenai ketekunan Ayub. Siapa sini yang sudah pernah mendengar mengenai Ayub? Ketekunan Ayub. Nah, jadi di Yakobus 5 ini ayat 11 ini menjadi pengantar. Mari kita buktikan. Benar enggak Ayub itu tekun? Orang mungkin kalau tanya Ayub, biasanya orang langsung bilang saleh gitu kan, jujur, takut akan Tuhan, gitu ya. Ternyata di dalam Yakobus 5 ayat 11 ini mengatakan bahwa Ayub itu seorang yang tekun, ya kan? Mari kita buktikan. Ayub pasal 2 ayat 9. Mari kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang 9. Apa benar Ayub itu orang yang tekun? Ya. Soalnya dengar-dengar dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ya. Ternyata di sini Yakobus mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang tekun. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alammu dan matilah. Nah, ternyata benar Ayub ini seorang yang tekun. Sampai istrinya seakan-akan mengatakan bahwa untuk apa lagi kamu tekun, ya kan? Untuk apa ikut Tuhan? Untuk apa tekun dengan Tuhan? Ada yang tahu arti tekun? Kata tekun. Arti dari tekun. Tekun aja, kata tekun. Arti kata tekun. Niat. Taat. Pakai bahasa Sumba. Tekun. Tekun. Kalau misalnya tekun misalnya tekun belajar kan? Tekun belajar berarti dia tekun. Itu melakukan sesuatu secara terus menerus, tidak berhenti, kan? Tekun. Tekun belajar berarti belajar terus, gitu, ya kan? Yang gampang-gampang saja. Ada sih bahasa aslinya menurut saya. Artinya tekun itu ya melakukan sesuatu itu secara terus menerus, gitu. Tidak berhenti sebelum apa yang diinginkan terjadi. Misalnya tekun belajar supaya pintar, ya kan? Terus menerus supaya semakin pintar. Nah, jadi di sini Ayub ternyata seorang yang tekun di dalam Tuhan, terus menerus, dan dia tidak berhenti sampai sesuatu terjadi. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema tekun dalam menghadapi tantangan. Ya, sekali lagi firman Tuhan pada saat ini saya beri tema judul tekun walau menghadapi tantangan. Oke, jadi definisi tekun secara gampang saja, ya. Tekun itu adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus, gitu. Ada beberapa hal di dalam firman Tuhan yang dikatakan mengenai ketekunan ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya Ayub ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca mengenai Ayub, coba buka Ayub 1. Kita buktikan, ya. Kita buktikan firman Tuhan itu dari Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada berapa sifat-sifat di dia yang kelihatan di sini? Ada berapa sifatnya? Pertama ada jujur, kemudian takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Semoga suami-suami dan ibu-ibu di sini semua ya, jujur, apalagi takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Amin.
sikap yang menonjol yang firman Tuhan katakan di sini. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan berarti sudah benar itu. Dia sudah terbukti orang yang jujur, ya kan? Ada lagunya, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Ambil itu ya aja, yang lainnya. Itu kata yang utama ya, benar kan? Jujur, ikhlas itu yang utama katanya. Maksudnya lagu dunia aja mengajarkan untuk jujur, ya kan? Nah, apalagi kita orang-orang yang di dalam Yesus harus lebih jujur. Amin. Kemudian baru di ayat 2 dan 3, buka saja ayat 2 dan 3. 2 dan 3 dikatakan bahwa ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, di sini jelas berarti anaknya ada 10, ya kan? 7 laki-laki, 3 perempuan. Lanjut lagi. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, jadi dia paling kaya di daerah timur katanya, ya kan? Terus dia punya, ya kalau saya lihat di sini, Bapak Ibu kalau sudah seperti ini kira-kira senang nggak? Karena sini banyak ibu-ibunya. Ibu-ibu misalnya punya suami seperti Ayub, punya kekayaan, terus dia di awal tadi jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kira-kira senang nggak? Pastilah, ya kan? Baru jujur aja kan sudah bilang tadi, ya, lagu itu bilang itu yang utama. Baru jujur. Nah, terus ditambah lagi dengan kekayaan. Pada waktu itu yang menjadi patokan kekayaan itu dari situ, dari apa itu yang dia punya itu apa? Kambing domba, 7 ekor unta. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi ya diukur dari situ ya. Mungkin ya kalau di kampung-kampung kan, pengusaha ternak. Kalau di kota-kota kan biasanya mungkin dia punya mobil berapa, gitu kan, punya rumah berapa. Ya. Ini kekayaan secara materi. Sebenarnya kalau kita lihat kambing domba, 7.000 ekor kambing domba, ya. Coba kita taruh di pikiran yang sebentar, kita lihat 7.000 ekor kambing domba. Terus 500 pasang lembu, berarti jumlahnya 1.000 ya pasang kan? Kalau 5.000 pasang berarti dikali 2. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Maksudnya dia punya orang, dia punya karyawan yang sangat banyak, banyak karyawannya. Nah, mulai dari ayat 4, anak-anaknya laki dia sudah mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut gilirannya. Mereka sudah mulai berpesta. Terus ayat 5, mulai ayat 6. Pada suatu hari datang anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanya Tuhan pada iblis. Kita lanjut saja kepada ayat yang mulai dia mengalami tantangan dalam kehidupannya. Di ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya laki-laki yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Jadi ternyata itu sebelum Ayub mendapat tantangan, anak-anaknya suka berpesta pura, ya kan? Di ayat 5 kan dikatakan bahwa mereka suka berpesta, ya. Kemudian ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maksudnya mereka suka berpesta di kakak mereka gitu, yang sulung, berpesta, makan, minum anggur, ya. Kalau minum anggur pada waktu itu sampai mabuk. Kalau ada orang lagu Ambon atau lagu mana itu, mari
sampai mabuk, 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 main sampai mabuk, mabuk berkelahi. Setelah mabuk katanya, setelah mabuk berkelahi, tonjok-tonjokan. Itu ya memang saya lihat di kampung kami seperti itu. Minum-minum sampai mabuk, akhirnya kacau. Nah, ini juga salah satu penyebab sehingga kalau kita lihat selanjutnya itu mati semua, ya. Habis semua kekayaan Ayub. Itu anak-anaknya. Kemudian kalau kita lihat, datang orang memberitahu, ya, di ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina maka rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi dibantai oleh musuh, ya, sehingga habis semua, mati anak-anaknya. Itu yang pesta-pesta tadi, ya. Jadi ternyata nggak bagus juga ya kalau pesta-pesta terlalu pesta pora. Jadi mereka tidak siap, diserang, mati semua. Nah, kemudian ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan api telah menyambar dari langit dan membakar serta membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi kekayaannya habis lagi, ya, domba-domba pada waktu itu. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Jadi laporan datang. Pertama anak-anaknya mati semua, kan? Kemudian domba-domba, ya, kambing domba. Kemudian yang ayat 17 apa yang habis? Unta-unta, ya, yang disebut tadi dan yang dirinci tadi kekayaannya. Kemudian ayat 18 apalagi yang mati? Sementara orang itu berbicara, datang orang lain berkata, ini baru anak-anaknya. Laki yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang. Jadi semua ludes, baik anak-anaknya yang 10 tadi, terus kekayaannya, gitu kan. Nah, kira-kira setelah ludes kekayaannya itu, apakah dia masih punya gelar orang terkaya di timur? Hah? Kira-kira. Tadi kan dia orang paling kaya di timur. Setelah habis semua unta-unta yang kambing domba semua habis, kira-kira gelar dia apa? Hah? Kere. Jadi kere, ya kan? Saya rasa langsung hilang gelarnya. Orang terkaya di timur sudah habis semua. Anaknya mati. Terus apa lagi? Kekayaannya habis. Dan Ayub sakit borok, sampai katanya kalau dia karep itu sampai punya luar biasa yang dia alami. Padahal awalnya dia sudah seorang yang jujur, ya kan? Makanya kan orang sering komplain, aduh, orang itu baik banget ya. Menurut penilaian itu, orang itu baik banget kok dia bisa seperti itu, ya. Nah, ini memang Tuhan izinkan untuk Ayub alami, gitu. Di ayat berapa tadi yang dikatakan? Ayat pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Sehingga istrinya mengatakan, ya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sudah sebel, gitu, ya. Istrinya sudah marah. Anak-anaknya mati, kekayaannya habis. Dulu kita ada gelar terkaya di timur, sekarang terkaya di mana lagi? Sudah nggak ada apa-apa. Sakit borok lagi. Ya, orang dunia bilang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ya. Saudara-saudara, teman-temannya yang dulu suka datang kepada dia waktu dia masih kaya, malah datang, itu karena kamu begini. Apa nggak tambah pusing? Ya kan? Waktu kaya mungkin, maaf bicara, orang katanya kalau lagi kaya sampai, maaf bicara, buang anginnya, merdu katanya.
orang dengar gitu. Kalau lagi kaya, kalau lagi nggak ada apa-apanya, sudah bicara yang baik katanya nggak didengar, nggak ya, pernah nggak seperti itu? Sudah bicara yang kata-kata yang mantap, tapi karena nggak punya sesuatu, nggak dihiraukan, nggak dihitung, pernah nggak? Tapi kalau orang yang memang lagi ada, dia bicara katanya, kalau kata-kata dia itu, tapi orang pasti dengar. Sampai mau bicara itu tadi, kentutnya pun didengar bagi. Nah, jadi teman-teman Ayub langsung bilang, Ayub kamu begini. Wah, tambah pusing. Itu luar biasa. Kita saat ini lagi membaca kitab Ayub. Ya, kayak saya tergerak untuk membawa kita dalam kitab Ayub. Nah, istrinya yang harusnya menemani dia di dalam kesusahan, sampai Ayub bilang kan di ayat berapa itu, Ayub bilang, apakah kita hanya mau baik yang dari Allah, di ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub masih mengendalikan bibirnya. Padahal mungkin dalam hati, iya benar juga kata istriku. Mungkin dalam hatinya, iya benar juga ya, saya sudah hidup jujur, takut akan Tuhan, tapi kok saya masih mengalami hal seperti ini. Ternyata yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan itu belum cukup. Ya, nanti sebentar. Nah, kemudian singkat cerita, Ayub ini dia tetap bertekun. Ada satu poin yang mau saya ambil di sini, mari kita lihat di dalam Ayub yang ke-1 ayat pasal 1 itu, ternyata dia walaupun menghadapi tantangan. Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Ayub pasal 1 ayat 20, kita baca ayat yang 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. Waktu dia mendapat tantangan yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia menyembah. Ya. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, menyembah. Amin. Kita harus latih diri kita ini untuk menyembah. Kita harus paksa diri kita ini untuk menyembah. Ada orang pikirkan, misalnya coba contoh, Bang Norbert sini. Oh, nggak kelihatan sandal. Misalnya nih, coba kalau Norbert menyembah saya gimana? Menyembah sampai berlutut. Nah, ini contoh ya, dia menyembah saya. Gitu. Kira-kira waktu Norbert menyembah saya untuk siapa? Untuk apa? Supaya saya kan. Kalau manusia disembah biasanya untuk diri sendiri. Nah, terima kasih. Cuma contoh. Jadi kalau saya disembah, itu untuk saya. Makanya iblis waktu mencobai Yesus yang lagi puasa, Iblis tawarkan, kalau kamu menyembah saya akan berikan semua dunia. Ya, yang penting sama saya. Itu kata iblis. Manusia juga seperti itu. Pengen disanjung, kalau ada manusia yang seperti itu, pengen disanjung, pengen dipuji-puji, pengen diangkat-angkat. Pernah nggak ketemu? Ada. Nah, itu untuk orang yang tentu saja tadi Nomi menyembah saya untuk saya, supaya saya kan gitu kan, supaya saya yang ditinggikan gitu loh. Saya hebat. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, sebenarnya rahasianya begini. Ayub menyembah Tuhan, apakah untuk Tuhan atau untuk dia? Apakah Tuhan masih perlu untuk ditinggikan? Tuhan memang sudah tinggi, ya kan? Tuhan memang orang dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa kita tinggikan dia sudah tinggi, ya kan? Tetapi kalau kita mau menyembah Tuhan itu untuk kita, ya kan?
Saya kasih contoh tadi, misalnya Noah dia menyembah saya Tuhan misalnya. Dia menyembah saya supaya untuk dia. Ayub waktu dia mengalami tantangan, kalau kita baca di akhir, Ayub ditolong Tuhan, ternyata kekayaannya itu Tuhan mau lipat ganda. Gitu. Mari kita lihat, kita buktikan. Itu untuk Ayub sendiri, ya. Jangan kita salah, misalnya kita datang beribadah kepada Tuhan, itu untuk Tuhan, maksudnya untuk kebaikan Tuhan, enggak. Untuk kebaikan kita. Kita datang beribadah, kita datang menyembah Tuhan untuk kita, supaya kita terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bukan Tuhan seperti seharusnya semua, bukan seperti itu. Kecuali iblis memang seperti itu, atau manusia. Kalau Tuhan enggak, Tuhan mau disembah supaya kita terhubung dengan yang Maha Kuasa. Terhubung dengan Maha Kuasa, pertolongan Tuhan terjadi, berkat-berkat Tuhan selalu kita rasakan. Amin. Mari kita lihat Ayub, bukti kepada Ayub. Ayub pasal yang ke 42, di mana yang dikali 2 jumlah dari kekayaan dia itu, ternyata Tuhan ganti berlipat kali, 2 kali lipat. Ayub pasal 42, kalau nggak salah ayat 12 itu ya. Nah, coba baca ayat 12. Baca ayat 12. Saya tulis apa di ayat 12, kita lihat. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidup yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor. Diingat nggak tadi yang saya bilang ingat? Ya kan? Berarti tadinya berapa? Yang ini dulu, yang kambing domba. Ini kan dia dapat 14.000 kambing domba. Berarti sebelumnya 7.000 kan dikali 2 kan. Kemudian 6.000 unta. 6.000 unta berarti sebelumnya 3.000. 1.000 pasang lembu berarti sebelumnya 500. Nah, kalau 1.000 pasang berarti itu jadi 2.000 kan? Dilipat. Dan 1.000 ekor keledai betina berarti tadinya 500. Kalau Tuhan berjanji, maksudnya kalau Tuhan menguji kita, Ayub kan sudah benar. Orang kalau berpikir secara seperti istri Ayub berpikir, untuk apa sih ikut Tuhan? Udah, tinggalkan Tuhan. Bahkan dia bilang, kutukilah alam. Tapi Ayub tidak. Sebuah tindakan yang penting, ya, sebagai orang percaya. Apalagi seorang kepala rumah tangga, ya, dikasih tahu ke suami-suami, kasih lihat nih Ayub. Lihat nih Ayub nih. Jadi dilipat kali 2 kali lipat. Itu ayat di ayat 12. Kemudian lanjut ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tuhan ganti, ya kan? Anak perempuan yang pertama diberinya Yenimah, yang kedua Kisia. Yang kedua Kisia. Yang ketiga Keren Hapuk. Ayat 15. Nah, ini bonusnya. Tuhan ganti anak-anaknya, Tuhan kasih bonus di ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Paling cantik anak-anak Ayub ada Kisia, tapi tulisnya Kisia. Kisia, ya. Ada Kisia, ada siapa tadi? Yenimah, ada Keren Hapuk. Tuhan kasih bonus anak-anaknya luar biasa. Ayat yang ke-16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140, luar biasa, 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka mati Ayub tua dan lanjut umur. Artinya umur panjang. Dia mengalami kesusahan yang mungkin cuma berapa tahun, tetapi dia menikmati hasilnya. Masih ditambah 140 tahun. Dia menikmati berkat. Tapi diproses dulu. Ya. Mau diproses?
Hah? Mau melewati proses? Jangan hanya yang baik-baik dari Tuhan, ya kan? Dapat masalah sedikit langsung ngambek. Ya, baru kekurangan sedikit langsung salahkan Tuhan, tidak boleh. Ayub tidak bersalah dalam perkataan. Tapi kita harus ingat apa yang dialami Ayub tadi. Sudah setia dengan Tuhan, ya kan? Sudah melakukan kebaikan. Ternyata masih mengalami masalah. Saya punya ilustrasi. Ada kalanya begini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan itu, saya pakai ilustrasi begini. Karena di sini banyak ibu-ibu, pernah nggak memasak apa itu kacang hijau? Kacang hijau, terus dicuci dulu nggak? Dicuci apa nggak? Cuci. Nah, waktu ditaruh air di baskom atau apa itu, loyang, biasanya bagaimana reaksinya waktu ditaruh air? Nah, ya yang jelek-jelek, yang busuk-busuk naik ke atas. Apakah jelek-jelek itu dipakai? Enggak. Nah, dibuang kan, langsung terpisah. Ada kalanya begitu. Kita di dalam Tuhan, ya seperti sementara itu proses, itu kan proses. Ada proses sehingga sifat-sifat jelek kita itu naik. Gitu. Nah, kalau tekun dalam Tuhan, jelek itu dihapus. Makanya ada juga orang yang misalnya nih baru di dalam Tuhan, kan kalau kita lihat baru dalam Tuhan, semangatnya dalam Tuhan, tapi kok nongol jelek-jeleknya. Ya, itu keinginan-keinginan lagi itu karena memang nongol dulu jelek-jelek. Jadi kita jangan menjustis orang yang baru baru setia dengan Tuhan. Tahu menjustis? Tahu arti menjustis? Menghakimi, ya. Jangan kita langsung menghakimi misalnya orang yang sudah dia rajin beribadah, kenapa dia seperti itu, ya kan? Si Osni rajin sekali dalam beribadah, tiap minggu beribadah, kok kelakuannya masih seperti itu, ya kan? Ada kalanya seperti itu, naik dulu yang jelek-jelek. Kenapa saya tahu? Kalau saya dulu begitu. Waktu kita di proses di sekolah kita memang begitu. Makanya orang sering bilang mengeluh, itu orang sekolah kita jahat gitu. Karena memang mereka diproses, mereka sama seperti kita. Tapi di situ mereka di karantina kan, diproses. Jadi ada yang nggak langsung jadi baik gitu. Walaupun tiap hari doa, ya doanya sehari bisa sampai 5 kali sampai 10 kali doa. Itu proses. Itu juga proses. Baterai. Jadi pernah lihat orang yang gitu? Pernah? Sudah rajin beribadah, sudah setia, tapi kok kelakuan yang seperti nggak cocok ya? Ada nggak? Ada. Putri, pernah lihat? Hah? Kenapa? Jadi itu ada kalanya memang terjadi. Sudah naik. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Jadi dua dulu. Ya. Jadi jangan dulu kita menghakimi. Saya pakai lagi ilustrasi. Buah durian. Pernah tanam durian? Buah yang tahunan lah. Bibitnya atau bijinya kan ditanam dulu kan. Orang suka ini cengkeh atau apa, mereka sudah bikin dulu bibitnya. Sebelum dia bertunas dia apa? Busuk, ya kan? Busuk dulu. Itu namanya proses. Sebelum dia tumbuh bisa jelek dulu gitu, busuk, ada pembusukan. Nah begitu juga dengan kita, yang ada kali orang tidak mengerti, kok dia sudah rajin beribadah, tapi kok kelakuannya seperti itu. Ya seperti tadi itu kacang hijau, atau nggak usah kacang hijau yang tiap hari kita masak nasi, ya kan?
Waktu ditaruh air kan timbul kotoran-kotoran di atas kan, tinggal dibuang gitu. Nah, itu juga proses yang saya cuma pakai ilustrasi. Di dalam Tuhan seperti itu. Kita sudah di dalam Tuhan, ada hal-hal yang tidak baik itu, ada kalanya memang naik, nongol. Artinya kelihatan dulu yang tidak baik itu. Tapi nggak apa-apa. Makanya kita harus mengerti ya. Si Nobeng tiap hari ibadah, ya kan? Bahkan mungkin tiap hari di gereja. Tapi kok masih ya? Nggak apa-apa. Ya, itu proses. Ya, itu proses. Begitu juga dengan istri dari Ayub ya. Ini tidak diceritakan sih, tapi ya mungkin dia proses. Dulunya mungkin dia sempat komplain dengan Ayub, apa sih kamu setia dengan Tuhan? Toh kamu hanya ikut Tuhan kok kamu mendapat masalah, ya kan? Ayub bilang jangan, hanya yang baik-baik lah yang dari Tuhan. Lewati proses, nanti indah pada waktunya, amin. Bukan indah pada waktu kita, indah pada waktu Tuhan gitu. Nah, itulah yang dialami oleh Ayub. Nah, masih banyak ya. Karena saat ini ya saya cuma mengambil apa tindakan yang Ayub lakukan. Dia menyembah Tuhan. Ya. Jadi pertama di sini ketekunan yang harus kita pelajari adalah kita harus tekun di dalam menyembah Tuhan. Amin. Karena kan saya kasih contoh tadi, kalau kita menyembah Tuhan itu untuk kita, supaya kita terkonek dengan Sang Maha Kuasa itu, ya. Kita terkonek dengan Allah yang Maha Kuasa. Seringkali kita tidak mengalami kuasa Tuhan karena kita seringkali meragukan Tuhan, ya kan? Dapat masalah langsung lari, gitu kan? Atau tidak tekun, ya kan? Nah, Ayub dia tekun, amin. Firman Tuhan katakan Ayub tekun, walaupun dia dapat masalah, dia tetap tekun, terus menerus tadi menyembah Tuhan. Kemudian, apalagi ayat firman Tuhan yang katakan apa yang harus kita tekuni? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Kalau tadi Ayub seorang yang tekun, walaupun dia dapat masalah, dia dapat tantangan, dia tetap tekun. Karena ketika dia menyembah Tuhan, itu bukan untuk Tuhan. Dia menyembah Tuhan itu untuk diri sendiri, supaya dirinya diberkati. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, ya. Timotius diberi nasihat oleh Paulus, harus tekun di dalam membaca kitab suci, ya. Tekun di dalam membaca kitab. Tentu saja di sini komplit, ya, membaca, merenungkan, ya. Sama juga seperti misalnya kita mendengar khotbah-khotbah yang kita tahu bahwa khotbah-khotbah yang memberkati, khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Karena apa? Amos pasal 8 ayat 11-12, coba kita lihat. Kenapa sih kita harus tekun di dalam membaca firman Tuhan? Karena ternyata ada waktunya, tidak akan ada lagi. Amos 8 ayat 11. Amos 8. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menimpakan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Ayat 12. Maju. Sudah. Ya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Artinya sudah terlambat. Haus, lapar akan firman tapi enggak dapat lagi gitu. Sudah terlambat, ya kan? Oleh karena itu di saat-saat ini kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita harus memberi waktu. Bahkan kalau saya baca di Ulangan pasal 6 ayat 4 itu kita harus ulang-ulang ke anak cucu, ya, ke anak-anak, ya. Kita harus ajarkan berulang-ulang kepada keturunan kita mengenai apa? Mengenai firman Tuhan, mengenai Tuhan kita. Tuhan itu Allah kita itu Esa, ya. Kita harus mengasihi Tuhan. Nah, gitu. Itu harus diulang-ulang, diajarkan. Nah, kemudian
Masih banyak lagi ayat-ayat ya yang menekankan kita supaya kita memang harus tekun, berarti terus menerus membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita lanjut, dalam hal apa lagi kita harus bertekun? Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 2 ya. Kolose pasal 4 ayat 2, kita secara cepat saja kita lihat. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, berdoa dan berjaga-jaga, waspada, dan harus mengucap syukur. Amin. Kalau nggak salah beberapa hari lalu saya posting di WhatsApp group, mengucap syukur untuk apa yang sudah ada. Karena ada kalanya orang ternyata sesuatu yang belum ada itu gimana ya? Ternyata spesial itu ketika sesuatu itu belum ada. Ya. Dulu misalnya Osni pengen HP yang mantap, ketika dapat HP itu biasa, ya kan? Apa yang belum ada itu ya sepertinya spesial. Nah itu kita harus coba pola pikir seperti itu. Mengucap syukur untuk apa yang sudah ada. Amin. Apa yang ada sekarang itu yang disyukuri. Jangan yang nggak ada itu yang idam-idamkan. Setelah ada, idamkan lagi yang lain. Gitu mulu, nggak ada ucapan syukur ya kan? Setelah sudah ada, kurang bersyukur ya kan? Sudah ada, masih pengen lagi yang bersyukuri apa yang ada sekarang. Amin. Kita bahagia. Apalagi ibu-ibu ya, jangan tuntut. Itu kan punya itu kok kita enggak. Dia udah berdoa dan bekerja. Nah, kita harus disyukuri apa yang ada sekarang. Tekun dalam doa. Kalau kita belajar seorang Hana, dia bergumul untuk dia mendapatkan keturunan. Dia tekun dalam Tuhan. Sampai si Imam Heli, kok Hana ini seperti apa saja, seperti orang mabuk. Tapi karena memang dia dari bergumul melakukan terobosan untuk Tuhan. Oke, poin selanjutnya ini poin yang terakhir. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Apa firman Tuhan katakan untuk kita tekuni? Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman ya, sampai situ dulu. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Berarti iman kita itu harus terus menerus ya kan? Tekun itu kan terus menerus. Nah, iman kita itu harus selalu kita kerjakan. Terus bagaimana dengan ada firman Tuhan yang mengatakan begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, boleh juga sia-sia. Mati. Ada orang yang berpikir begini. Misalnya nih, dia beriman, ya kan? Orang beriman itu selalu identik dengan orang setia, gitu kan. Ada yang sering berpikir bahwa iman itu terus disertai dengan perbuatan, misalnya dia harus baik gitu kan. Dia kok beriman tapi kok dia sepertinya baik gitu kan. Ada kan orang menghakimi kan. Kan langsung dikasih ayat ini. Wih, iman tanpa perbuatan mati loh. Cuma kamu setia tapi tanpa perbuatan. Ada kan salah ini. Salah pengertian. Iman tanpa perbuatan artinya iman itu apa? Iman itu hubungan dengan Tuhan kan? Iman itu percaya kepada Tuhan. Kita harus lakukan. Yang dilakukan apa? Itu. Harus kita harus disertai dengan tindakan. Maksudnya kan kita percaya kepada Tuhan. Ya udah bertindak gitu. Misalnya nih, saya percaya saya pasti diberkati. Saya percaya dalam pekerjaan saya ini pasti saya diberkati. Sudah bekerja gitu kan? Ya misalnya orang nih, tempat kerja saya gaji rendah, tapi saya percaya saya pasti diberkati Tuhan. Ya sudah bekerja. Itu yang dimaksud dengan iman dan bertindak. Kita percaya kepada Tuhan dan kita kerjakan. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dalam perjalanan saya, misalnya mau pulang Sumba. Saya percaya Tuhan menjaga saya di perjalanan. Tapi kita juga harus pesawatnya jam 5 subuh,
Jangan jam 5 subuh siap-siap dari sini, ya kan? Berarti itu sia-sia ya. Saya percaya saya ditolong Tuhan. Jam 5 pesawat berangkat, saya dari sini. Jam 12 lah, masih bisa. Saya percaya Tuhan akan tolong semua. Iman dan tindakan. Orang kan sering salah arti. Kok dia orang beriman tapi kok kemarin ketemu saya kok mukanya seperti itu. Bukan seperti itu. Iman tanpa perbuatan bukan yang seperti itu. Iman dan bertindak seperti Abraham kan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Dia lakukan, dia korbankan anaknya gitu. Ini yang seringkali kita salah mengerti. Iman tanpa perbuatan kita menafsir sendiri gitu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu pengertian kita iman tanpa perbuatan itu seperti apa? Hah? Mungkin kita berpikir itu orang kan beriman tapi harus disertai dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Berbuat baik. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Kan ini dia sementara beriman kepada Tuhan, ya kan? Iman itu percaya. Iman itu percaya kepada Tuhan lah. Ya sudah, kerjakan. Bertindak dong. Saya percaya saya pasti berkati dalam pekerjaan saya. Kerja jam 8 masih di rumah, masih ngorok. Berarti dia tidak bertindak, ya kan? Itulah iman tanpa perbuatan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dalam pekerjaannya, sudah percaya dan bertindak. Saya harus kerjakan pekerjaan saya. Bukan beriman tapi tidak bertindak. Kira-kira sudah mengerti? Itulah iman. Iman disertai dengan tindakan. Nah, saya ingin sharing hari ini sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Supaya kita jangan sering salah kaprah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, jangan salah melangkah, ya kan? Oke. Jadi yang terakhir di sini adalah iman apa? Kamu harus tekun dalam iman. Beriman, bertindak. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan saya, kerjakan keselamatan itu. Saya percaya saya pasti selamat, tapi nggak setia gimana? Itu yang iman tanpa tindakan. Saya percaya saya akan untuk yang ini ya, yang masih single. Saya percaya saya akan mendapatkan seorang jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tuhan kirim yang terbaik, bukan dia. Ya, berarti nggak bertindak. Saya percaya, apalagi saya akan lulus. Tak, Putri mau lulus tahun ini. Saya percaya saya akan lulus dan saya akan masuk SMA yang berkualitas. Dapat tugas dari sekolah, kan saya percaya saya lulus. Kerja itu iman tidak bertindak, ya kan? Percaya tapi tidak bertindak. Sudah mengerti kira-kira ya? Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Percaya dan bertindak, ya kan? Kita percaya Tuhan menolong kita, kita percaya Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Bertindak. Tantangan. Saya percaya kalau saya prioritaskan Tuhan, saya ikut ibadah dulu. Saya percaya nanti aktivitas saya selanjutnya Tuhan pasti campur tangan. Amin. Ada pilihan kan? Kan hari ini ada kegiatan. Mau ibadah atau ikuti kegiatan itu? Saya ibadah dulu. Saya percaya kalau saya ibadah dulu, Tuhan akan berkati kegiatan saya, ya kan? Bertindak, ya kan? Saya percaya dalam kegiatan ini saya akan sukses gitu. Tetapi tidak setia kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita harus bertekun di dalam iman, ya? Jadi saya lanjut, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser maksudnya jangan digeser dari pengharapan Injil itu yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Maksudnya Paulus bersaksi bahwa
ini aku sudah terbukti di dalam pelayanan gitu. Ya. Di iman itu harus ditekuni. Amin. Iman itu pengharap kepercayaan kepada Tuhan itu jangan bergeser hanya karena mendapat tantangan. Kuncinya di sini. Firman Tuhan pada saat ini, tekun walaupun mendapat tantangan. Amin. Tetap tekun menyembah Tuhan walaupun mendapat tantangan. Tetap tekun dalam apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari hal-hal yang dari firman Tuhan itu walaupun mendapat tantangan. Tetap berdoa, tekun dalam doa walaupun mendapat tantangan. Tetap tekun di dalam iman walaupun sesuatu yang kita harapkan belum kita dapat. Ya kan? Tetap tekun di dalam Tuhan.